persiapan dari Majalengka itu hari pertama, butuh berapa hari nyampe ke Mekah? Sekitar 7 bulanan atau 215 atau 210 hari lah dari Majalengka sampai ke Madinah. 7 bulan? 7 bulan. Jadi 2 bulan lagi kalau anak lahiran ya, kalau di kandungan. Kita kasih solusi. Viral, ini akhirnya gue datengin ya, umroh naik sepeda, men. Asik. Buat konten doang paling. Emang konten kan? Emang konten. Parah, ternyata buat konten doang, buat nyari simpati. Kata netizen. Kan gue kayak orang-orang yang komen, tiba-tiba bawahnya ada komen lagi tuh. Buat konten doang, kata netizen. Iya. Kisah pemuda Indonesia goes dari Majalengka. Bentar, Majalengka bukan goes tapi goyang ya? Iya, boleh karena itu banyak ini penyuplai. Majalengka digoyang. Penyuplai biduan terbanyak kayak. Gue nggak lagi bahas biduan nih, dia yang bahas ya. Enggak, bercanda. Jadi ini orang viral nih. Gue manggil lu Ari ya berarti. Ari aja. Jadi berapa kali ganti ban, visanya pakai visa apa, mandinya di mana. Wah, ini pasti itu rame. Pertanyaan sama kayak netizen tuh kalau di komen kan. Iya. Kalau ngebaca, "Bang, mandinya gimana? Terus cuci bajunya gimana?" gitu. Banyak banget tuh yang nanya-nanya kayak gitu. Gila, dan motivasi lo apa? Berapa lama? Kan terus lu numpang di mana? Dan bocorannya katanya lu maksudnya mau bilang bahwa warga negara Indonesia nggak ada yang seramah warga negara di luar maksudnya? Ya, sama aja sih, sama aja. Tadi lo bilang Tadi dulu jangan dimulai dulu, Bang. Ini kan kursi bekas kursi orang hebat semua ya. Ini aduh, saya kayak mimpi ya. Aduh, dikasih solusi gitu kan. Ini kursinya orang pejabat, orang sukses gitu ya. Aduh, ini mic-nya sama juga kan? Iya, betul. Mic-nya sama juga. Bekas napasnya Anies Baswedan. Iya. Gigi dulu. Ini kapan lagi coba kan? Aduh, bekas mic-nya orang-orang sukses kan, siapa tahu aja ketularan suksesnya kan. Amin kan. Lu nikmatin lah bokongnya Pak Zulkifli Hasan nih. Iya, di sini kan. ya memang udah saatnya qadarullah, memang udah pantasnya lo dinobatkan sebagai kategori orang sukses salah satu di Indonesia. Widih, ngeri banget ya. Jangan ngaku sukses kalau belum duduk di podcast kasih solusi. Iya. Gue itu antara sombong atau apa? Gue ngomong, gue yang geli. Ya, Ari. Siap. Lu bisa ceritain apa sih maksudnya, ngapain lu tinggal pakai travel kasih umroh? Tuh, bisa umroh sambil honeymoon. Widih. Bersama kasih umroh, ngapain lu capek-capek lo? Lu salah satu orang yang ngurangin revenue gua lo. Jadi orang gak naik travel kok berangkat umrohnya, gila. Tapi tenang, masih banyak peminat umroh yang pakai travel. Ya, bagus. Enggak, jangan sepeda, capek. Pegel. Gila, omset gue jadi turun gara-gara orang-orang kayak lu nih. Cobalah diceritain, Eri. Iya. Apa tuh? Gimana sih lu kepikiran sampai akhirnya lu diterima di sana, dan gue nggak tahu pakai visa apa, izinnya gimana, perjalanan berapa lama? Awal mulai gimana sih? Sebenarnya kalau perjalanan ini tuh perjalanan lanjutan dari perjalanan keliling Indonesia. Nah, jadi sebelum perjalanan gue ke Mekah ini, dulu gue tuh keliling Indonesia dulu. Keliling Indonesia pakai sepeda juga. Pakai sepeda juga. Jadi dulu resign kerja, terus ya udah bingung mau ngapain, akhirnya goes keliling Sumatera dulu. Akhirnya ada sedikit tabungan, goes keliling Pulau Sumatera selama 9 bulan. Nah, terus setelah Sumatera masuk ke Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara sampai Papua. Jadi dari Sabang sampai Merauke ceritanya. Nah, tapi dulu tuh mau nuntasin 34 provinsi dulu, masih 34 provinsi. Sekarang kan jadi 38 kan. Udah fix buat konten, berarti ngapain coba kalau gak ada motivasinya? Kecuali kalau gue gak punya duit, gue pengen jalan-jalan, tapi gue pengen kulineran. Ini gak ada, emang pure konten. Tapi emang basicnya dulu suka jalan, basicnya suka traveling lah. Tapi traveling dulu pakai bis atau nebeng kayak gitu. Nah, tapi ini kayaknya dikombinasiin antara sepeda dan traveling itu kayak pas nih gitu kan. Udah mah ya budgetnya nggak terlalu besar gitu kalau pakai sepeda kan. Ya paling kita maintain badan kita aja makan. Paling sepeda juga ya ganti ban mungkin bisa berbulan-bulan gitu kan, 6 bulan sekali atau berapa bulan sekali. Tapi kalau kita travelingnya pakai pesawat, mahal Pak. Jadi iya kan, sekali terbang aja 2 juta 3 juta gitu kan, mending buat makan. Akhirnya kepikiran lah pakai sepeda. Nah jadi udah tuh udah sampai Papua,
Udah sampai Papua, nggak tahu sebelum mau ke Kalimantan kan tadinya dari Papua itu mau ke Kalimantan. Tapi nggak tahu pas di jalan itu selama perjalanan ketika ngelihat feed atau Instagram pasti apa ya namanya FYP-nya itu tentang umroh Madinah Mekah, umroh Madinah Mekah gitu kan. Terus kayak ke ini kan jadi kayak ke trigger atau ini gue harus ke sana ya atau harus gue ke sana atau gimana, ini adalah tanda atau gimana gitu, jadi masih bertanya-tanya lah itu kan. Akhirnya pulang dari Papua, pulang dulu ke Majalengka, akhirnya udah kayaknya gue mending gue aja kali ya, gue ke Mekah aja gitu kan. Riset dulu lah ya, riset kecil-kecilan, tanya yang orang yang pernah ke sana, nanya ngelewatin negara apa aja, terus apa aja yang harus dipersiapkan. Ya udah akhirnya cari sponsor karena kalau misalnya pakai biaya sendiri kan mohon maaf Pak, jadi Kenapa mendingan pakai travel umroh? iya mending pakai travel umroh sebenarnya. Kalau Serius lebih dari 30-40 juta? Oh ya lebih lah Pak, lebih Mahalnya di mana sih? Makan lo? makan udah jelas, visa, terus apa namanya maintain sepeda, terus apa kalau misalnya ada naik pesawat, terus kalau misalnya di jalan ada kendala pasti ada aja gitu, dan itu lebih mahal dari umroh biasa, umroh reguler pakai travel. Belum lagi pecah ban berkali-kali pasti kan? Iya kan, ya sepeda aja kita beli ban aja, apalagi di luar negeri gitu mahal, apalagi di Emirates tuh satu ban tuh 200.000 gitu kan, kalau di sini cuma 60.000, di sana 200.000. Jadi ya banyak hal-hal yang membengkak gitu kan. Oke. Ini gue penasarannya runut gini deh. Dengan mundur dikit ya. Dengan lo keliling Indonesia, yang lo cari adalah viralnya. Enggak. Atau memang apa tujuannya? Kulineran kah? Atau belanja-belanja khas di sana? Maksudnya enggak cuma muter-muter doang gitu loh. Nah jadi emang basicnya kan suka jalan. Jadi suka main ke alam ceritanya. Jadi suka ada tempat ini, ada pantai, laut, kayak suka gitu. Terus kuliner juga suka. Makanya traveling konsepnya dulu tuh, pengen itu konsepnya traveling karena ini pakai sepeda. Jadi mungkin orang lebih notice kali ya. Jadi apa namanya, ketika main ke satu tempat, main ke satu daerah, kita explore dulu kemana gitu. Jadi emang konsepnya itu dari awal pengen traveling keliling Indonesia ya, explore wisatanya, explore kulinernya, terus ketemu orang-orang baru, dan itu yang gua nggak dapetin selama kehidupan sebelumnya gitu Pak, karena kan basic apa ya, karena background keluarga yang maksudnya apa ya bapak udah dari kecil udah nggak ada gitu kan. Terus ketika kemarin melakukan perjalanan gue sekeliling Indonesia tuh kayak dapat keluarga baru, terus pada apa namanya ya perhatian, kayak merhatiin Bang Ari, harus hati-hati ya gitu, harus nanti jaga kesehatan, dan itu dulu nggak gue dapetin itu Om. Jadi kayak aduh ini bener-bener kayak apa ya, jadi sesuatu yang dulu pengen didapetin tuh malah dapetnya dari perjalanan kayak gini. Jadi ini kayak jadi perjalanan spiritual kali ya. Widih, gini. banyak ngingetin atau ngasih tahu tentang jaga asupan, makannya jangan lupa Bang. Iya, gitu. bener sampai apa namanya masih berapa dulu tuh pernah di Aceh kalau nggak salah ya, pas di Aceh, pas ini flashback ya keliling Indonesia, pas keliling Indonesia. Jadi kayak masih berapa ratus kilo, 100 kiloan kayaknya, masih jauh, tapi dia tuh udah rela-relain buat ngejemput gitu. Ayo Bang Ari nanti aku jemput aja buat mampir ke rumah, sampai kayak gitu. Dan apalagi pas kemarin di NTT itu di Ruteng tuh kan ban bocor. Nah ban bocor di situ tuh nggak ada kenalan sama sekali. Terus ada orang lewat gitulah, orang lewat datang. Terus dari mana gitu kan? Ini dari Majalengka mau ke Sumba gitu. Terus akhirnya ini kenapa bannya bocor? Yaudah ke rumah dulu aja, ke rumah. Akhirnya di rumah dikasih makan, diajakin mancing, diajakin free diving. Jadi kayak wah ini yang gue dulu pengen gitu Pak. Jadi kayak ternyata orang Indonesia tuh tidak apalagi orang timur ya. Kan orang timur orang-orang bilang tuh kayak orang timur tuh keras-keras, ya, stigmanya tuh keras gitu ya. atau apa. Tapi pas kemarin ke Indonesia Timur, Papua, Ambon, Maluku, NTT itu kayak bener-bener orang tuh ya Allah ini ternyata sehangat ini orang-orangnya gitu. Sampai pas pulang karena kan kemarin tuh di NTT di Ruteng namanya tuh 10 hari atau 12 hari kan, karena nungguin paket untuk sepeda, karena itu tuh dulu tuh patah, ada bagian kecil si sepedanya itu patah, pesen ke Jakarta, tapi itu ke Ruteng itu sekitar 10 hari 12 hari sampainya. Jadi udah nginep di situ
Tidur di rumahnya gratis, dikasih makan, ngopi, dikasih apa namanya? Kita diajakin buat ngasih makan babi, itu kan di belakang ada babi gitu kan. Lu muslim apa enggak? Muslim lah. Ngapain? Enggak kan makan babi. Bukan makan babi. Wah, ini parah ini. Parah ini. Enggak kan di belakang ada kandang babi. Itu terus lu ngapain? Diajakin kayak Ngeliatin babi, Oh. ngasih makan ke babinya kan, keluarganya apa namanya banyak babi di belakang. Akhirnya udah tuh pas udah pisah, udah mau pulang, pada melukin kan, pada nangis. Kakak Ari katanya jangan lupakan kita, katanya nanti kalau ini Kakak Ari main lagi ke sini gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu Wih, yang Masya jadi Allah. bikin jadi ini Pak, jadi perjalanan tuh wah lebih menarik gitu. Iya, lebih berasa lagi ya. Iya betul. Terus berarti asupan-asupannya lu tetap jaga terus ya, misalnya kayak makanan, minuman. Lu punya apa? Punya lambung? Masalah? punya lambung punya. Kalau enggak Masalah lambung? masalah lambung alhamdulillah aman, semua aman. Soalnya kan bahaya kan ketika lagi proses kelelahan, Iya, kecapean, iya. GERD, malah asam lambung naik ya. Alhamdulillah aman. Maksudnya ya mungkin apa namanya Allah ngasih Masya ini ya, mungkin ngasih kesehatan yang benar, yang luar biasa. Nah. Alhamdulillah sejauh ini nggak pernah sakit yang parah. Paling ya demam, minum apa namanya obat atau apa, udah obat warung udah beres lagi, udah sehat lagi. Hati-hati kan, kebanyakan obat takutnya kan ginjalnya kena kan. Jarang makan obat, jarang minum obat juga. Ada sebenarnya yang alami, Oke. yang herbal itu ada. Apalagi misalnya lu takutnya kan makanannya kan nggak kejaga nih, Iya. telat makan apa segala macam, asam Iya, lambung iya, naik. Ini istilahnya temen atau sahabatnya Gen Z ketika bisa bikin anti GERD. Ada nih. Apa tuh? Sebelum lu aktivitas, gue saranin Oh, segelas Amstergot sebelum Oke. ngantor, sebelum sepedahan. Ini apa nih? Susu berarti ya? Oh, ini susu, bro. Waduh, apalagi susu kan. Woi, jadi stigmanya, Aduh. apalagi susu kambing yang nggak bikin perengus, yang nggak tahu tuh. Iya. Ini lu bisa. Kemasannya gitu ya. Iya, nanti ada Bisa, kemasan yang bisa. udah barunya yang karena permintaannya dahsyat bulan lalu sampai 5.000-an pieces. Jadi ada kemasannya ditambahin yang berwarna lagi, lebih Wah. warna biru apa segala macam, karena memang repackage, karena memang banyak sekali permintaannya, jadi diseriusin sekali nih. Produk baru 3 bulan udah ribuan boy bro. keluar. Masya Allah. Ngeri, Masya Nah, Allah, ini Masya buat Allah, lu Masya nih. Allah. Boleh, Masya Ya, Allah. ingat Masya ya, Allah. segelas Amstergot sebelum ngantor atau Wah, aktivitas, tuh. sebelum sepedahan. Susu bro, aman Susu, bro. Aman berarti ya. Biasanya kan susu kan kadang tiba-tiba pas dicek taunya, Creamer, bilangnya susu taunya kental manis. kental manis. Nah, ini susu Kalau beneran. ini real susu. Real susu. Nah. Silakan uji lab. Oh, ada. Gelas Amstergot sebelum ngantor. Bisa aja masuk ya. Ya kan kalau sepedahan kan butuh Bener, stamina kan. Bener. Biasanya dulu waktu kita kecil kan ini kan sahabatnya keluarga nih. Bener. Ketika kita mau main bola dikasih minum susu. Ketika kita mau aktivitas olahraga, mau sepedahan susu. Iya. Nah, ini sahabatnya pesepeda nih. Jangan lupa ya, segelas Amstergot sebelum ngantor, aktivitas, sepedahan dan seterusnya. Oke. Nah, berarti kalau lu persiapan dari Majalengka itu hari pertama, boleh dikasih tahu nggak? Ya, Butuh berapa hari nyampe ke Mekah? Lu Mekah dulu apa Madinah? Madinah dulu. Madinah dulu. Oke, Madinah sampai dulu. ke Saudi lah ya. Nah, lu bisa runut nih perjalanan deh. Ya. Satu persatu deh. Jadi perjalanan tuh hari pertama ya sampai akhir, sampai Madinah ya. Karena hitungannya sampai akhir akhirnya di Madinah, karena dari Madinah ke Mekahnya pakai bis. Nah, terus kalau mulai dari awal tuh sekitar 7 bulanan atau 215 atau 210 hari lah dari Majalengka sampai ke Madinah. Totalnya ya. Total. Nanti dirunut satu persatu Iya. ya. 7 bulan. 7 bulan. Jadi 2 bulan lagi kalau anak lahiran ya, kalau di kandungan. Dimas mau umroh 7 bulan. India Pak, di India Pak. India. Ada cerita. Oh lu ada. Oh nanti buka deh, Dim. Catat, Dim. Buka Microsoft Word. Gue pengen runut biar teman-teman siapa tahu terinspirasi kan. Boleh. Tapi kalau nggak mau capek pakai kasih umroh aja, travel umroh gitu. Iya. Perjalanan 10 jam nyampe itu. Iya, jadi perjalanan pertama itu kan dari Majalengka. Catat, Dim. Ya, Buka, Dim. Pertama itu Majalengka hari pertama, terus masuk ke Bandung. Pecah ban nggak? Itu langsung baru aja 30 kilo udah pecah ban.
Itu padahal udah pakai tire liner buat yang apa namanya cover dalamnya itu, tapi tetap aja qadarullah di jalan tuh nggak ada yang tahu. Tapi di situ tuh kayak ada ini sih, kayak ada kisah ini juga sih, kayak kisah haru juga ya. Wah, Jadi apa nih? apa namanya? Ketemu mantan? Enggak, Oh, bukan. enggak, apa sih? Jadi kayak ini sih, kayak konsep rezeki ya jatuhnya. Gimana asik. gimana? Nah, jadi kayak kemarin tuh ban bocor. Itu kan dalam hati tuh kayak udah ini ya, kayak apa namanya, kesal gitu kan. Aduh, ini baru aja 30 kilo gitu kan, udah apa namanya, udah bocor lagi kan. Padahal ini ban baru, semua baru. Tapi di situ ada hikmahnya gitu. Apa tuh? Jadi apa namanya, tiba-tiba pas bocor ban, gue di pinggir jalan, sepeda ditidurin, lagi nambal, tiba-tiba ada tukang tahu bulat lewat. Iya, tukang tahu bulat lewat, diberhentiin lah sama gua kan. Terus akhirnya si tukang tahu bulatnya minggir, akhirnya gue belilah. Terus si tahu bulatnya kayak, aduh bang, katanya saya udah apa namanya, udah keliling-keliling belum ada yang beli katanya. Ya Terus Allah. udah keliling-keliling belum ada yang beli. Ini akhirnya abang beli pas lagi ban bocor gitu kan, kayak ya udah ini mah apa namanya, rezeki gitu kan. Masya Allah. Itu jadi setiap ujian tuh pasti ada hikmahnya kan. Betul. Wah, keren. Ini definisi dari rezeki nggak mungkin tertukar. Iya. Itu daerah mana? Bandung. Itu mau masuk ke Tomo atau Sumedang itu ya, Ya, mau Sumedang, dari ya. Majalengka ke Sumedang. Nah, Majalengka, Sumedang. Mungkin kalau berasa bahwa kita kan orang Sumedang, emang apakah harus pelanggannya dari Sumedang? Kalau Allah sudah berencana, Iya, betul. kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Allah punya hak itu Iya. ya, bisa ngatur apa segala macamnya. Pembelinya dari mana coba? Majalengka. Majalengka lagi bocor ban kan? Tuh. Nggak masuk akal bener kan? Wish. Pedagangnya di Sumedang, pembelinya dari Majalengka. Iya. Produsennya Sumedang, konsumennya Majalengka. Bisa jadi gitu. Supply-nya Sumedang, demand-nya Majalengka. Bisa gitu ya? Tuh, Masya Iya, Allah. makanya kan. Akhirnya Ikhtiarnya aja kita ya fokus udah, ya. akhirnya udah bocor, terus masuk ke Bandung, itu hujan-hujan malam kan, akhirnya nginep dulu di rumah saudara, terus lanjut lagi hari besoknya ke Bogor, terus dari Bogor masuk ke Jakarta. Tahan lu. Ini satu, coba dulu nih. Ini lu arahnya kemana sih? Sumatera ya? Langsung dari Jakarta nyebrang ke Batam. Kok Sumatera sih? Iya bener kan Sumatera kan? Ya, tapi bukan. Ya lu lewat Selat Sunda kan? Tapi itu dari apa namanya, dari Tanjung Priuk nyebrang ke Batam, dari Batam ke Singapura. Jadi kalau Batam kan udah bukan pulau Sumatera kan? Oh iya pokoknya ke arah sana lah ya. Iya. Arah ke Oh, apa? Utara ya, iya. arah ke utara. Naik perahu. Naik perahu. Cemen berenang dong. Naik perahu kecil banget ya, perahu di dayung berarti ya. Kayaknya. Naik kapal. Iya, naik kapal. Tapi masa sepedanya esensinya hilang dong. Iya. Katanya mau naik sepedahan. Kompor. Enggak, kalau lu naik sepeda berarti headline-nya dibenerin tuh media. Apa tuh? Jangan dinaik-naikin dia value-nya. Iya. Naik sepeda nyambung kapal. Iya. Pergi umroh. Oke, naik pesawat juga ada, naik pesawatnya nih. Ada pesawat ya? Naik pesawat. Udah pulang. Gue pikir naik sepeda semua nyebrang lewat laut. Aduh, kan udah paling seru kan kalau ini netizen kan. Coba. Enggak, di angka poin aja. 1 Majalengka, Dim. Coba, 1 Majalengka. Dihapus dulu, hapus. Ini biar teman-teman nyata. Lu hafal kilometernya enggak? Setiap kota enggak ya? Pokoknya rata-rata 80 sampai 100 kilo lah sehari. Oke. Coba 1 Majalengka. Keduanya kemana? Majalengka Bandung. Bandung. Pecah bannya berapa kali tuh di situ tuh? 1 kali. Biasanya apa sih pecah ban sama Pecah ban sama rantai putus. Rantai putus tuh, tapi Oh. rantai putus kemarin cuma ngalamin di Malaysia. Setelah itu udah nggak lagi, alhamdulillah. Oke, boleh agak sedikit teknis ya. Heeh. Pecah ban di Bandung. Pecah ban di Bandung. Tulis Dim, sampingnya Dim. Kan kita harus runut masalah-masalahnya. Enggak, pecah bannya bukan di Bandungnya, di Sumedang. No perlu ngatur. Kan Bandung itu tujuan. Jadi kan nih per hari itu ada target kota nih. Oh. Per hari itu ada target kota. Misalnya nih dari Majalengka ke Bandung 80 kilo. Oke, bisa nih sehari nginep di Bandung. Nah, nanti dari Bandung ada target lagi ke Bogor. Itu bisa tuh sehari sampai Bogor. Dari Bogor ke Jakarta bisa tuh sehari. Jadi targetnya tuh per kota yang disinggahi per malam itu gitu. Bukan yang setiap kota ngelewatin gitu. Kan kalau misalnya kotanya ditulisin atau diingat satu-satu kan nggak mungkin, karena kan kalau dari Bandung aja ke Bogor ngelewatin Sukabumi, Cianjur, banyak kan.
Iya, Gitu. kali-kali gua tes dulu nih, lu kata NKRI, apal nggak kabupaten-kabupaten? Jangan salah gitu. Parah ini. Ngeri ya di sini ya. Orang nggak tahu apa-apa. Ya kan gua ngetes aja. Berarti langsung kota-kota besar aja ya. Langsung kota-kota Oke, besar. coba Majalengka, Bandung. Oke, lanjut. Abis itu, yaudahlah, masalah ntar lu sambil ceritain aja ya, nggak perlu Oke, ditulis ini ya. nggak perlu ditulis, nggak perlu Oke, ditulis. abis Bandung, Bandung terus Bogor. ada cerita apa? Bogor, nggak ada. Bandung Bogor ya kehujanan juga, sama itu kemarin nginep di puncak, di ada namanya emang puncak Warung Mang Ade, itu kayak emang puncaknya para pesepeda lah gitu, kayak kalau misalnya orang-orang dari Jakarta sepedaan tuh pasti ke sana nginep di situ. Kehujanan gitu. Terus dari Bogor masuk ke Jakarta. Oh, Jakarta. Masuk Jakarta. Dari Jakarta nyebrang 30 jam atau 28 jam ke Batam. Oh, pakai Kapal. Ya, pakai kapal ya. Kapal. Enggak goes tuh, Nggak pakai goes, kapal. ya. Oke, Nah, itu sepeda terus- dimasukin ke kapal apa sih, kapal feri ya? Kapal Pelni. Oh, Pelni. Pelni. Keren. Oh ya, Nih, Pelni. saya mengapresiasi di Rut Pelni nih. Ya? Iya Kenapa kan, tuh? Iya kan memang dia memfasilitasi lu bawa sepeda. Oh iya, tapi kan bayar juga. Oh iya, ternyata bayar Pak. Ya harusnya kan Saya pikir di endorse. Oh bayar ya? bayar lah. Iya, sehat-sehat ya Pak. Oke, nih Oke. Batam ya. Berapa bayarnya? Kapal Pelni. Sekitar 300 sampai 400 ribu. Oh, murah lah. Murah ya, murah. Murah lah. Iya. Oke, lanjut nyampe Batam. Oke, dari Batam terus masuk ke Singapura. Lu foto di Di Marina Bay Sands sama ini apa namanya Merlion Merlion Park. Merlion Park. Merlion Park ya. ya? Merlion Park Di itulah. keluar air itu. Tapi kemarin udah mau ke sana mau foto, rame banget Pak, itu kayak aduh males jadinya ya, kayak udah balik lagi tuh. Untungnya ada kemarin dianterin sama teman dari Batam, ketemu sama keluarga baru lah di Singapura. Ada orang asli Singapura yang ngikutin Instagram gitu, yang Bang Ari nanti apa namanya? Nah, itu kan pakai privilege tuh. Iya, Ya kan? privilege jelas. Lu bisa minggir-minggir, gue mau foto di Merlion Park di air mancur mulut singanya. Saya kan viral di Ya elah, apa itu? Kata apa ya harus dibanggakan dari sebuah viral itu katanya. Siapa lu katanya? nanti yang kedua. Oh, Ya udah deh, nggak jadi deh, jangan pakai viral itu deh. Apa? Saya udah duduk dikasih solusi nih. Iya. Mau fotonya nih, ini selfie. Singapura ada kejadian nggak? Di Singapura sejauh itu nggak ada, tapi ya alhamdulillah ketemu orang Singapura aslinya gitu, diajakin jalan-jalan, makan, karena itu benar-benar pertama kali masuk ke luar negeri Pak. Jadi kayak yang benar nangis itu pertama kali masuk ke luar negeri, karena ya Allah dulu nggak kepikiran kayak mau ke luar negeri itu ya. Benar nggak sih? Bentar, lu pakai apa sih? Pakai paspor kan? Ya jelas, kalau Tetep kan? paspor wajib. Kemana-mana lu jadi pakai paspor ya? Iya, paspor wajib. Oke, jadi lu taruh tas, nyampe setiap lintas negara itu lu Keluarin. Nanti lu ceritain juga Iya. paspornya tuh kalau lagi jalur sepeda tuh di mana ngasihnya gitu. Ada bordernya. Ya, nanti ya. Oke. Oke. Dari 6 kota besar atau negara ini, perjalanannya mungkin banyak yang penasaran juga. Rawan gak sih, Bro? Copet, kriminal, begal, itu bukan ngeri ya? Sebenarnya kalau rawan ataupun kita melihat di sebuah negara atau kota atau stigma-stigma buruk tentang sebuah kota, itu sebenarnya balik lagi ya ke kitanya kan. Karena di setiap negara atau di setiap kota tuh pasti ada aja orang jahat gitu ya. Pasti ada aja lah gitu kan, yang kriminal atau yang nyopet kayak gitu. Jadi kita nggak bisa melihat satu kota itu dengan itu apa misalnya Jakarta itu banyak copet, ya nggak kayak gitu juga gitu kan. Di tempat lain juga pasti ada aja, cuman memang di sini lebih lebih terekspos mungkin ya. Kayak kemarin dari kota ini, dari 5 kota ini yang dilewatin sama satu negara ini, alhamdulillah aman sama sekali. Aman. Lalu sama tidur sekali. gimana? Tidurnya itu pasti tiap kota tidur dong, kan nggak mungkin Iya, nggak tidur kan? Pasti. Ada yang langsung bablas gitu begadang dini hari, enggak dong? Pernah, tapi nggak sering. Oke. Tapi kalau ya, kenapa? Iya, tidurnya lu meluk barang-barang berharga lo? Enggak, jadi kan bawa sepeda tuh bawa tas banyak ya. Ada depan, kanan, kiri, belakang gitu kan. Ada tas lain lagi. Nah, jadi emang ada punya satu tas yang emang khusus buat barang-barang berharga. Kayak paspor atau ya dokumen, uang, handphone kayak gitu. Emang khusus lah itu mah.
tidur pun pasti dipegang. Kalau tidurnya lagi di kayak di pom bensin, kalau lagi tidur di pantai, kalau lagi tidur di pinggir jalan, itu pasti barang yang berharga pasti dipegang. Tapi kalau yang barang-barang lainnya ya udah disimpan di sepeda aja gitu. Nah, tapi kalau tidurnya biasanya alhamdulillah kalau kemarin mulai dari 6 kota ini di Indonesia ketemu follower, terus ketemu saudara juga, ada saudara yang di Bogor, ada yang di Bandung. Jadi sebelum berangkat udah mampir dulu ke sini sekalian pamitan gitu ceritanya. Oke, jadi tidurnya memang di rumah, tapi selain rumah berarti tadi apa tempat umumnya? Pom bensin, ya, masjid, terus pantai, terus di rumah warga, di pinggir jalan. Iya. Ngeri banget bro, pinggir jalan maksudnya. Dulu pas di Timur Tengah tuh ya, di Middle East, di pinggir gurun gitu yang nggak ada orang sama sekali ya. Nanti kita runut ya obrolannya. Itu aman-aman aja berarti. Alhamdulillah aman ya, kecuali itu tuh yang di India. Ya wah, mungkin ada apa nih? Nanti kita cerita ya. Di India ya. Waduh. Makanannya juga lu ngaduk sendiri pakai tangan. Iya bener tuh, pakai kaki malah. Wah. Daki-dakinya tuh kelihatan. Tapi insya Allah kalau lu makan-makan tempat-tempat yang misalnya jorok gitu ya, usus lu kalau lu sayangin, lu harus jaga, lu harus lindungin biar nggak kena bakteri. Nah itu apa tuh? Biar nggak bermasalah. Karena kan saluran pencernaan itu kan sensitif bro. Betul. Ya kan lu bisa mual-mual, bisa mules-mules. Insya Allah susu kambing yang lu rutinkan segelas Amstergot sebelum ngantor dan aktivitas ini, insya Allah bisa melindungi bagian dari usus lu itu. Siap, mantap ini Amstergot. Iyalah. Bisa aja support buat nanti gua perjalanan. Bisa tuh kan? Bisa lah. Apalagi omsetnya udah sampai ribuan gitu setiap bulannya. Cocok lah emang ini qadarullah, mungkin ya ada sebuah tanda. Iya. Oke. Tidur di jalanan dan lain sebagainya. Di Singapura tidur di mana? Sebelum kita lanjutin lagi. Alhamdulillah di Singapura kemarin dapat hospitality yang emang orang-orang di sana ada ketemu keluarga baru kan, namanya Kak Ira, itu follower dari Instagram. Jadi ngikutin perjalanan. Udah katanya nanti kalau udah di Singapura nginep aja di rumah. Ya alhamdulillah tinggal di rumahnya berapa hari? 4 hari. Terus sempat ketemu orang Singapura aslinya yang ngikutin perjalanan juga, suruh tinggal di rumahnya. Jadi di Singapura emang nggak ngerasain kayak survive banget lah gitu. Tapi ya karena itu dibantu banyak teman-teman di sana kan, banyak keluarga baru di sana. Tapi kalau udah ketika masuk ke Malaysia, Thailand tuh udah mulai ngerasain survive-nya tuh, kayak tidur di pantai gitu. Tapi kalau di Singapura bener-bener yang ya udah mah pertama kali masuk Singapura, ketemu keluarga baru, jadi kayak ini ternyata ya kemewahan tuh ada di sini, ya Allah. Di mana? Orchard. Kayak itu kemarin tuh kayak ini sih, kayak masuk ke Singapura tuh bener-bener kayak nangis pak, bener-bener. Iya, di mananya lu ke Singapurnya? Di ini Yusin Park. Yusin Park. Yusin Park sama Yusin Park tuh daerah situ. Itu kan di ujung dekat ke perbatasan sama Johor kan. Jadi udah tuh bener-bener kayak ini ternyata ya kehidupan yang karena dulu bener nggak ada kepikiran buat ini pak, kayak keliling Indonesia terus masuk ke luar negeri tuh kayak mimpi. Anjir, duit aja dulu buat makan boro-boro ya, buat keliling dunia gitu, buat ke luar negeri. Ya Allah, dulu aja makan pernah nyuri mangga punya tetangga aja tuh udah sebuah. Iya. Dan terus lu punya duit ini. Sponsor ya? Iya, sponsornya itu kan siapa? Elemen Bike. Jadi ada sebuah brand lokal sepeda, Elemen Bike Indonesia, itu yang sponsorin mulai dari keliling Indonesia sampai kemarin ke Mekah. Berarti lu sepedanya dikasih sama dia juga? Dikasih semua, dikasih sepeda, kemarin juga akomodasi. Kok bisa jebol sponsornya? Lu kan maaf nih kan tadinya misalnya bukan siapa-siapa nih. Lu ngajuinnya gimana bikin proposal? Jadi sebelum ke Mekah ini kan udah yang keliling Indonesia itu. Itu memang lu udah cukup dikenal di dunia sepeda? Enggak juga, karena kemarin tuh nih pas pertama itu keliling Pulau Sumatera itu masih pakai sepeda sendiri, itu masih pakai modal sendiri, modal sendiri tuh, modal tabungan. Terus akhirnya pas 9 bulan keliling Sumatera itu ngerasa uang sebelumnya cukup buat keliling Indonesia, ternyata nggak cukup. Ternyata pas keliling Pulau Sumatera aja udah habis gitu kan. Bingung kan cari gimana. Akhirnya kebetulan gue tuh pakai sepeda Elemen Bike ini yang gak sponsor sama sekali. Akhirnya ngajuin ke proposal ke si Elemen ini buat perjalanan ke timur Indonesia. Akhirnya si orang Elemen ini, wah bener nih katanya pakai sepeda kita gitu kan. Karena nggak dibayar, gue nggak dibayar sama sekali. Bener-bener pakai uang sendiri. Beli sendiri ya? Beli sendiri. Berapa harganya? Dulu
berapa 3,5 juta beli second. Oh, Nah, oke. terus akhirnya udah tuh pakai modal sendiri ngajuin proposal. Ini cerita perjalanannya gitu kan. Ini foto videonya kalau misalnya butuh bukti. Akhirnya ketemulah di Jakarta. Ya udah kita support nih Mas untuk keliling untuk ke timur. Udah akhirnya iya. sampai ke timur udah beres, balik lagi. Pas kemarin Papua udah beres, akhirnya nyoba ngajuin lagi nih. Karena kemarin juga dapat rekor muri kan, sepeda lipat melewati provinsi terbanyak. Jadi tuh Wih. karena kan belum ada sebelumnya yang pakai sepeda kecil tuh buat keliling Hmm. Indonesia karena bukan diperuntukkan untuk touring. Nah, akhirnya pas pulang dari Papua udah tuh ngajuin proposal, alhamdulillah ada support kayak gitu. Udah katanya ini mau umroh nih gitu kan, pengen pakai sepeda lagi. Udah tuh disupport dikasih. Selain sepeda lu dapat uang saku juga dong? dapat alhamdulillah. Oh. Dapat alhamdulillah. Makanya Gede? itu. Berapa? Ya ada tapi cukup alhamdulillah buat survive di jalan gitu kan. 50 juta lebih. Cukup buat survive di jalan. 50 juta ada? Cukup survive di jalan. Saya tidak terpancing. Ya. Oke. Habis itu lu nyampe Singapura, setelah itu Akhirnya setelah Singapura masuk ke Malaysia. Malaysia. Negara ketiga setelah Indonesia. Jadi Indonesia, Singapura, Malaysia. Malaysia ada cerita apa? Wah, di Malaysia juga banyak. Malaysia. Ya, Itu Malaysia Johor apa? Malaysia ya. Masuk ke kota pertama itu Johor Malaysia. Janjian sama Upin Ipin enggak? Enggak ketemu Upin Ipin, ketemunya ini apa? Carlos. Carlosnya betul. Nah, ketemu itu sama juga ketemu sama followers Instagram juga. Jadi emang ini apa ya, kemarin tuh emang lagi rame banget tuh video tuh ya, bener-bener gak nyangka sih, Masya Allah itu qadarullah ya, dari Allah gitu kan. Allah tuh ngangkat derajat tuh dari mana aja gitu kan. Masya Allah. Itu bener-bener yang di setiap negara pun sampai ada yang kenal gitu. Bukan orang Indonesia ya, malah jadi orang Malaysia, orang Thailand ada yang kenal, ada yang kenalin gara-gara video itu. Nah, jadi kemarin tuh follower di Malaysia ngasih kayak nge-DM Bang Ari gitu kan, nanti mampir ke rumah ya. Alhamdulillah gitu, di setiap kotanya tuh ketemu orang Malaysia terus, ketemu rumah terus lah gitu, nggak survive yang kayak tidur sembarangan, kecuali ada beberapa daerah yang emang tidur sembarangan gitu. Kalau selama kota-kota gedenya Johor, Batu Pahat, terus Sepang, Kuala Lumpur, itu bener-bener ketemu orang terus gitu. Jadi tidurnya di rumahnya. Nah, udah gitu terus masuk ke Malaysia. Di Malaysia mungkin sekitar sebulan. Jadi mulai dari Johor sampai ke Perlis tuh perbatasan antara Thailand sama Malaysia ya. Udah tuh itu sebulan, jadi sempet bocor berapa kali, rantai putus. Nah, itu rantai putus tuh yang di arah mau ke Thailand. Dari Malaysia? Dari Malaysia. Itu bener-bener di tengah hutan. Di tengah hutan, gak ada motor, gak ada mobil. Itu ada motornya mungkin sekitar 30 menit sekali gitu ya, 20 menit sekali. Itu rumah, itu daerah apa sih namanya? Aduh, lupa lagi ya. Pokoknya di daerah gunung lah, di daerah dinginnya Malaysia. Oh, Swadikap City. Cameron Highland, bukan Sawadikap. Sawadikap itu bahasa Vietnam itu. Oh. Emang iya. Thailand lah. Thailand lah. Apa namanya? Di Cameron Highland itu kayak gunungnya gitu. Itu sempat putus rantai. Jadi udah tuh didorong sekitar 7 kilo untuk masuk ke kotanya. Sendirian? Itu hutan-hutan kanan kiri? Bener hutan. Tapi di sana kan hutannya gak seserem kayak kita ya. Di kita mah kan. Emang gimana di sana hutannya? Di sana di hutan tuh masih ada Strawberry gitu. Masih ada lampu, masih kayak bukan ada buah-buahan gitu. Bukan, kan? hutannya hutan kan? Hutannya tetap hutan, tapi kayak ada penerangan gitu. Kalau di kita kan iya. tuh sendirilah gitu kan. Waduh, ngeri hutan-hutan kita ya. Iya. Akhirnya itu udah masuk itu rantai putus, terus akhirnya udah tuh didorong 7 kilo, anjir bener-bener. Nah, di situ tuh kayak dalam hati tuh kayak, aduh ngapain ya gua kayak gini ya, udah mending balik aja. Kayak sempat tuh kayak kepikiran balik, sempat kepikiran kayak udahlah nyerah gitu kan. Tapi ya itu qadarullah namanya ujian tuh pasti ada aja hikmahnya gitu ya. Di balik rantai putus dipertemukan sama orang Malaysia yang tinggal di Cameron Highland dan dikasih penginapan gratis. Jadi si orang ini tuh sama ketemunya tuh di perjalanan aja gitu. Terus pas turun ke kota nyari bengkel sepeda, akhirnya si orang itu kayak nyapa gitu kan. Dari mana katanya kan? Dari Indonesia, nak pergi ke Thailand. Oh, nak pergi Thailand katanya. Ya gitu kan. Terus akhirnya nanya tidur di mana, nginep paling cari masjid gitu kan, cari masjid. Terus kata dia, udah jangan tidur di masjid, ini aja saya ada penginapan kebetulan lagi kosong malam ini 1 katanya. Udah akhirnya
diajaklah Percaya lo. ke rumahnya. Ya Ngeri bro, takutnya lu dia apa-apain kan. ya udah tawakal aja sih, udah ya udah lah aja di jalan, kita niat baik ya pasti dipertemukan sama yang baik-baik juga kan. Ya udah akhirnya dianterin ke rumahnya dan bener itu di apa namanya di kamarnya ada orang dan kebetulan kamar itu yang kosong. Udah nginep di situ tidur. Jadi wah itu bener-bener yang wah bener ternyata pertolongan Allah itu bisa datang dari mana aja kan. Akhirnya itu. Tapi ada satu cerita lagi yang di Malaysia ini ya. Di Malaysia itu emang bener-bener yang itu tuh apa ya, bener-bener spiritual journey banget lah ngerasain tuh. Jadi dari Cameron Highland itu mau masuk ke Ipoh namanya. Tapi dari sebelum Cameron Island tuh namanya sebelum Cameron Highland kan dari Kuala Lumpur dulu. Nah di Kuala Lumpur itu ada follower juga. Ada follower juga yang kayak apa ya, nge-DM. Bang Ari nanti ngelewat Ipoh enggak? Oh iya kebetulan ngelewat Ipoh. Nah terus ada di orang Ipoh ini, ya udah bang nanti di Ipoh nginap di mana? Paling cari masjid, kalau enggak mungkin ya di mana aja lah gitu. Terus ya udah nanti abang masuk Ipoh kabarin ya, nanti kita siapkan kamar gitu kan. Udah di Kuala Lumpur kan udah ngerasa oh ya udah nih di Ipoh berarti udah disiapin kamar, nggak perlu nyari tempat tinggal. Udah ngerasa aman dong. Ya udah tuh masuk ke Cameron Highland, terus turun ke Ipoh. Ke Ipoh itu sampai jam 10:30 malam. Nah itu hujan-hujan kan. Udah ketemu sama orangnya, terus ngobrol panjang sampai 1:30 pagi atau jam 2 pagi. Karena ngerasa gue tuh kayak dia tuh kan udah nyiapin kamar. Jadi ya udahlah mau ngobrol sampai pagi juga nggak jadi masalah. Karena kan udah ini banget, udah capek banget kan. Tapi karena dia udah siapin kamar, ya udahlah mau sampai pagi juga nggak apa-apa. Nah akhirnya tiba-tiba di ujung cerita kita tuh, di ujung obrolan kita tuh, dia tuh bilang gini, Bang Ari nanti di sini nginap di mana katanya kan. Dalam hati kan dia udah bilang dia kan sebelumnya udah ngajakin tinggal di rumahnya kan, udah siapin kamar kan. Lah malah gitu ujungnya. Iya kan malah gitu. Terus waduh di situ kayak kecewa ada gitu. Akhirnya ya udahlah ikhlasin aja, ya udah mungkin ada sesuatu yang lebih lagi di nanti di hari esok gitu. Akhirnya udah tuh. Itu bener-bener cari masjid nggak ada yang buka. Itu bener biasanya tuh kalau cari masjid ada yang buka gitu. Ini bener-bener yang qadarullah emang nggak ada yang buka sampai jam 3 kayaknya keliling-keliling dari masjid ke-5 kalau nggak salah, masjid ke-5 atau ke-4 nyari masjid. Ada tuh masjid lagi di Google Map 10 kilo. Jadi gue dari masjid yang tutup itu ke masjid yang selanjutnya ke 10 kilo itu. Jadi gue 10 kilo udah jam 3 pagi pak, udah mau menjelang subuh kan. Aduh udah lelah, udah capek gitu kan, tapi ya udahlah mau gimana lagi kan, dikejar anjing gitu kan. Itu siang serem ya kan. Akhirnya udah tuh sampai di masjid yang udah buka itu, akhirnya tidurlah di situ istirahat. Sholat subuh, ada imam masjidnya nanya kan dari mana, nak kemana gitu kan ya, dari Indonesia, nak pergi ke Mekah, katanya. Ya pokoknya antusias lah si imam itu. Nah udah akhirnya pas setelah itu beres sholat subuh, gue tuh mau prepare buat berangkat ke next selanjutnya gitu kan, ke kota selanjutnya. Terus kata si imamnya kan udah kenalan, nah Ari katanya, Bang Ari di sini dulu aja, nanti berangkatnya setelah zuhur aja, nanti bapak ajak keliling-keliling, nanti Pak C ajak keliling-keliling komplek katanya, kenalin sama warga-warga di sini katanya, ada saudara kita dari Indonesia nak pergi Mekah gitu kan. Udah akhirnya pas pagi diajakin keliling komplek, diajakin ngopi, makan kayak gitu. Sampai zuhur balik lagi ke masjid. Udah pas mau sholat zuhur, tiba-tiba si imam masjidnya itu kayak ngasih tahu ke orang-orang, ngasih pengumuman lah gitu. Assalamualaikum, ini ada saudara kita katanya kan nak pergi Mekah dari Indonesia berbasikal katanya kan, pakai bahasa Upin Ipin aja gitu, pakai bahasa Melayu kan. Udah kayak aja biasa dengerin Upin Ipin di TV, ini kayak bapak-bapak ini kan ya berbasikal dari Indonesia. Berapa berbasikal? Berbasikal tuh bersepeda. Bicycle. Ya, di sana berbasikal kan. Berbasikal. Ya, berbasikal katanya, nak pergi Mekah. Akhirnya warga di situ ada mungkin 15 orang atau 20 orang gitulah. Udah tuh selesai sholat zuhur, gue kayak ke belakang udahlah gitu kan. Nah tapi dia tuh ngasih tahu pengumuman itu gini, ini ada saudara kita katanya, nanti kalau ada uang atau ada rezeki kasihlah sedekah gitu kan. Terus kan
kayak malu sendiri kan. Aduh, kan nggak minta gitu kan, takutnya malah jadi datang ke situ minta-minta atau apa gitu kan. Akhirnya malu sendirilah dari situ. Udah tuh pas beres sholat baliklah ke belakang. Itu bener-bener yang ada mungkin 15 orang atau 20 orang itu melukin pada nangis ke. Ari katanya hati-hati di jalan. Ada yang ngasih 5 ringgit, 10 ringgit. Pokoknya total tuh 300 ribuan lah kalau dirupiahin ya. 350 ribu. Itu bener-bener dipeluk, wah dicium gitu. Karena mungkin dia terharu kan, bisa ngelakuin umroh dengan bersepeda gitu mungkin ya, niatnya itu iya gitu kan. ya, capek akhirnya fisik. udah tuh dipeluk, wah nangis itu si bapak-bapaknya, si pakcik-pakciknya itu nangis, gue juga nangis kan. Udah tuh beres, pada bubar tuh, udah bubar. Ngitung duit, ya Allah 300 ribu kan, lupain lah buat survive gitu kan, 2 hari gitu kan. 2 hari. Tiba-tiba ada anak kecil datang lah nyamperin gitu kan. Dari mana gitu kan, ya jelasin lagi gitu. Dan gak lama kemudian tukang es krim datang, nanya lagi dari mana gitu. Gak tahu tiba-tiba di otaknya itu kepikiran pengen neraktir anak kecil ini gitu, pakai uang yang tadi dikasih sama patungan rame-rame pakcik itu, warga masjid iya, itu lah ya. 350 ribu itu. Akhirnya pengen neraktir ada anak kecil 7 orang ini, ada 7 orang. Terus akhirnya, kamu mau es krim, beli es krim? Ya belilah. Akhirnya beli tuh sekitar 100 ribu atau 150 ribu, sisanya tuh 150 ribuan lah kalau nggak salah ya. Nah udah tuh beres, si anak-anaknya senang, si tukang es krimnya senang gitu kan. Terus tiba-tiba kayak ngelamun, ya Allah ternyata konsep rezeki itu kayak gini ya. Terkadang kita tuh harus dikasih ujian dulu untuk bisa mendapatkan hikmah dari situ. Dan ada rezeki saya lewat si pakcik, ada rezeki anak kecil ini lewat saya gitu, ada rezeki tukang es krim ini lewat anak kecil ini. Jadi kayak ternyata konsep rezeki itu kayak gini ya. Makanya ya apa yang kita punya sekarang tuh ternyata bisa aja nanti bisa jadi milik orang lain gitu. Semua titipan kan. Iya, makanya itu kan. Jadi kayak wah, disitulah banyak belajar tentang perjalanan kayak gitu sih. Ya makanya bisa jadi spiritual journey karena ya bisa jadi sesabar dan sekuat itu sih. Ya itu ya. Benar ternyata yang at-tolak itu ya, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata rezeki itu ya siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan bukakan pintu gitu kan. Dari arah yang nggak sangka-sangka. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Ternyata benar, itu tuh benar-benar 100%. Dan itu gue ngalamin sesering-seringnya itu kejadian yang gak masuk akal gitu. Masya Allah. Ini pun masih banyak perjalanannya sampai ke Mekah ya. Tentunya pasti kita coba cek ya, kita pelajarin apa sih yang bisa menjadi inspirasi buat kita semua bahwa ternyata halayak ramai di luar sana tuh konsep rezeki ya itu ngebuka mata bahwa jangan takut, apapun yang kita milikin tuh bukan selamanya. Iya. Jadi lu jangan pelit, jangan sombong dan seterusnya, itu kan poin dari situ tuh. Benar. Masya Allah. Berarti dari Malaysia, Thailand ke nah karena Filipina. Enggak, Filipina beda jalur dong kalau Filipina. Oke, itu berarti gimana? Jadi dari Thailand karena nggak bisa masuk Myanmar, karena kan Myanmar lagi konflik katanya atau apalah gitu, jadi nggak bisa masuk jalur darat. Nah akhirnya dari dari Thailand fly ke India. Ini naik pesawat nih. India nih mantap nih. Ke Bangladesh juga nggak? Itu kan ke Myanmar Bangladesh kan sebelahan, jadi nggak bisa masuk Myanmar Bangladesh. Jadi akhirnya flight ngelewatin skip Myanmar Bangladesh, akhirnya masuk ke India. Informasi itu berarti lu tanya-tanya sama orang dan sebelumnya riset dulu. Sebelumnya riset, jadi memang bukan ada nggak yang tiba-tiba di jalan yang hal-hal yang nggak diduga. Waduh, berarti harus beli tiket pesawat nih. Berarti uang lu kalau ngepas gimana tuh? Enggak lah, semua udah dijamin sama Elemen Bike lah. Elemen Bike dong, makasih banyak Elemen Bike. Sepeda terkokoh dan terkuat di bumi, Elemen Bike. Yoi. Udah itu ya udah tuh kan dari Thailand fly ke India. Nah, berapa tiketnya? Itu kemarin 3,8 atau 4 juta gitu. Ya lumayan kan ya buat makan sebulan itu. Iya ya Allah. Untung uang dari Elemen Bike hampir 100 juta. Nebak-nebak aja. Nggak kelepasan lagi, ya benar kan gitu lagi. Enggak dong. Karena Pak saya tuh udah ngikutin konten kasih solusi itu udah dari episode kapan ya. Jadi gua tahu nih lu tuh ke arah mana ya. Pokoknya banyak lah ya kontraknya ya. Alhamdulillah ada gitu. Alhamdulillah ada gitu. Dari apa tadi? India. India terbang sana, nyampe sana
Apa yang terjadi? Ini yang ditunggu-tunggu dari tadi nih. Nah, Ada sesuatu apa sih sebenarnya di India nih? jadi masuk ke India itu kan yang pertama, hal yang pertama gue lakuin setelah sebelum masuk negara atau pas masuk negara itu adalah yang pertama nuker uang. Ya, nuker uang, kalau enggak ngambil uang. Terus yang kedua ini beli internet. Beli kuota internet. Oh, roaming ya. Enggak, bukan roaming. Apa Kalau tuh? roaming lebih mahal. Beli data, ini data lokal, beli internet Oh, lokal. Berarti kartu lu banyak dong SIM card ya? Iya, iya. Jadi Bawa nggak setiap sekarang? enggak bawa sih, disimpan. Oh, oke. Nah, jadi di setiap negara tuh beli kuota lokal ceritanya. Berapaan? Nah, itu kalau di India masih 400 atau 400 ribu berapa giga gitu. Rupiah Unlimited ya? kalau- Iya, rupiah kalau dirupiahin ya. Hmm. Nah, itu hal yang pertama gue lakuin itu nuker uang sama beli kuota internet. Nah, itu tuh hari pertama tuh udah nggak jelas banget lah gitu kan, karena beli kuota internet di sana juga nggak semudah yang kayak di kita gitu. Itu cuma KTP atau apa gitu, kakak udah gitu. Jadi kalau di sana harus ada nomor handphone yang tinggal di sana, terus harus ya paspor udah jelas, terus harus punya alamat nanti tinggal di sana di mana. Oh. Jadi kayak ribet banget gitu kan. Akhirnya ada teman-teman yang kuliah atau kerja di sana bantuin lah gitu kan. Ini nomor alamatnya, ini nomor teman-teman itu. Akhirnya dikasih referensi lah ke si orang itunya. Udah tuh hari pertama nginep di bandara, masih nginep di bandara tuh. Hari pertama tuh 24 jam. Iya, Nah, iya. akhirnya besokannya baru jalan lah ke kota New Delhi-nya, ke kota New Delhi-nya. Nah, tadinya tuh bener-bener di awal tuh kayak ngerasa kayak ngerasa sombong kali ya, mungkin sombong kayak udah pokoknya sampai India gue nggak mau ketemu orang Indonesia, gue pengen survive sendiri, gue pengen ya udahlah cari tahu sendiri tentang apapun itu di India, gue nggak mau ketemu orang Indonesia gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu, mungkin itu adalah sifat sombong mungkin ya atau apa. Nah, akhirnya sampai di India ini hari keduanya barulah gue ke New Delhi itu, ke New Delhi kota. Itu nyari hotel yang apa ya? Yang murah ceritanya. Jadi nyari hotel yang murah, gak ada untuk orang turis. Jadi itu hotelnya tuh untuk warga lokal aja, tapi nggak tahu itu kenapa si India itu tidak ada beberapa daerah yang hotelnya tuh disediakan untuk lokal aja, bukan turis dari luar negeri. Oke. Makanya akhirnya ada satu ketemu orang India itu baik banget, nganterin lah ke hotel yang bisa diinin turis. Akhirnya datanglah ke hotel itu. Baru hari kedua, hari ketiganya besokannya cari makan keluar, terus keliling-keliling gitu kan, keliling-keliling dekat hotel gitu, jalan kaki. Terus akhirnya jalan kaki lagi ngelihat handphone, lagi ngelihat map dari belakang, jamret. Das. Anjir, itu kayak astagfirullah gitu kan. Dan respon pertama yang gua lakuin adalah Bang, copet bang, copet gitu. Padahal Kan nggak ngerti juga iya, bahasanya. makanya itu India tuh ya udah kena mental apa? kali ya. Kuci hota Gimana sih ngomongnya? Agak keren banget. Makassar itu. Nah, itulah akhirnya Apa lu sorry dipotong. ya nggak apa-apa. Kalau lu disakitin, lu nggak boleh ngelawan. Itu udah poinnya, lu harus bersyukur. Lu mungkin bisa dengan doain dia, misalnya begitu dicopet, seret, Allah kabul he. Allah kabul he. Allah kabul he. India dan Arab ya. Allah kabul he. India bro. Ya nggak tahu. Lu banyak kenalan orang-orang Film ya orang Weh, India ya. orang-orang ikhwan kajian-kajian di India gue banyak ya. Tanya Dimas. Lu tuh nggak boleh bro. Kan kita juga belajar ketika kita disakiti, dikhianati, kita nggak boleh membalasnya. Iya, nggak ngebalas kan, itu cuma Iya. Bang copet bang, Nggak copet. ngerti. Iya, Lu kalau perlu doain dia. Contoh nih, misalnya gue lagi bawa susu Amster Gold kan, karena dia tahu nih susu fokus untuk saluran pencernaan dan usus kan. Iya. Buat yang suka menyayangi usus kan memang segelas Amster Gold sebelum ngantor kan. Benar. Gue lagi bawa gini karena gue pengen persiapan buat ngantor, karena iya gue kan? mencintai usus dan saluran pencernaan gue kan. Benar. Set. Allah kabul he. Allah kabul he. Allah kabul he. Gitu bro. Lah.
Lu doain. Berarti nanti kalau Semoga Allah memberkahimu, Benar, semoga benar. Allah Iya. mengampunimu, gitu bro. berarti kan nanti kalau misalnya lagi goes bawa ini ada yang nyuri, gitu berarti Iya, responnya. latihan dulu Oke, latihan. oke. Ini beneran loh, ini gua nggak ngarang-ngarang loh. Iya. Ini kalimat doa nggak Bener, boleh dimain-mainin, bener, nggak boleh bener. dibicarain nih. Coba Iya. nih lo pegang nih Amstergold, coba. Apa Ya. apa gimana? Allah kabul he. Ya. Terus kan lagi goes sepeda. gua seset. Capek. Ini kan lagi Iya kan? megang ini kan. Karena dia tahu kan Iya kan? bahwa ini kan berharga, paling berharga gitu. dan memang susu yang untuk menyayangi usus dan saluran pencernaanmu. Lambung, saluran pencernaan, usus emang difokusin untuk situ tuh. Jadi buat anti GERD. Anti GERD, kan ya. lu kan takutnya kena GERD kan, lagi Iya, goes iya, kan. iya. Coba. Ya Set. udah set, Ada ada yang pegang ngambil. dong. Iya. Ini sahabat Ah. anti GERD lo Oke, kan. Oke. udah ada yang ngambil set. Set. Allah kabul he. Betul. Kepalanya mungkin bisa di Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah. Iya, Aduh. iya Iya, bener. doain loh. Bener. Allah kabul he. Allah kabul he. Udah. Insya Allah biar Allah yang balas satu, dan semoga Allah juga memberikan dia hidayah kan. Betul, Dengan betul, keberkahan dan lain sebagainya. Betul. Tuh, oke lanjut. India Iya. lagi. Ini dia lagi India ya. Baru tuh, berarti hari ketiga dijamret lah, dijamret. Apa isi Handphone doang. doang no, handphone doang gimana Iya. cerita aja? Iya itulah. Iya, data. Data kerjaan apa namanya? Waduh. M-banking semua di situ. Ya itu bener-bener lemas sih kemarin kayak ya Allah gitu kan, ya udah emang kalau ini cobaan darimu ya udahlah gitu kan, ikhlas aja itu. Tapi ya itulah apa namanya, kemarin tuh ya bener-bener ikhlas, seikhlas-ikhlasnya gitu. Tapi kemarin ikhtiar juga kan kayak laporan ke kantor polisi, terus nggak ada respon dari kantor polisinya. Waduh. Iya, jadi Kantor polisi India tuh ya. kalau kantor polisi India di New Delhi itu. Kenapa? Oh, India. Iya, Polisi India tuh. Rata-rata yang ya bener sih, melayani itu ini siapa? kan Vijay gitu. Inspektur Mitun kan, Inspektur Vijay kan. Vijay Kumar. Iya, Vijay Kumar kan. Ya, ini Oh. bener tuh. Aca gitu kan. Iya. Tapi lu didoain sama dia? Hah? Lu didoain nggak begitu ada masalah kan didoain sama polisi Vijaynya? Nggak. Enggak. Oh, Enggak. nggak. Akhirnya udah tuh ketemu kan, Oh. ketemu sama polisi itu. Terus udah tuh ke kantor polisinya, kayak laporan gitu. Terus di ininya apa namanya, dicek CCTV, ada kelihatan si orangnya, tapi si motornya ini nggak ada plat Plat. nomornya, jadi dia nggak bisa deteksi. Terus gue bilang kan, emang India nggak punya teknologi pendeteksi wajah atau apa gitu? Nehi gitu. Jadi kayak ya udahlah, kayak lapor juga percuma kan, nehi doang kan. Aduh, udah mau bahasa Waduh. Inggris juga sama kan, Iya, kita iya, kayak iya. nggak jelas juga kan. Akhirnya udah tuh, mau nggak mau lah ketemu sama orang Indonesia di sana, laporan ke KBRI. Akhirnya minta tolong kan, ini bisa nggak minta tolong. Akhirnya ada ketemu orang yang kerja di India, orang Indonesia. Udah tuh di sana dulu diajakin, ya udah buat refreshing dulu lah gitu kan. Tapi ya lenyap udah handphone Ya deh. udah lenyap. Ada apa aja di situ? Akun-akun sosmed? Ya akun sosmed, tapi untungnya sebelumnya udah bawa backup handphone 2. Nah, jadi yang satunya emang buat konten, yang satunya buat apa namanya, buat kerjaan lagi. Oh, jadi nggak login username itu semuanya Enggak semuanya di situ. Untungnya masih bisa di backup di handphone yang satunya untuk medsos ya. Tapi kalau kayak data, terus foto video, terus M-banking di situ semua jadi kayak bingung kan, transaksi mau gimana kan. lenyap nggak? Tapi enggak kan? Alhamdulillah aman sampai Allah sekarang. kabul he. Allah kabul he. Ya. Alhamdulillah kan. Akhirnya ya udah tuh. Udah begitu ketemu orang Indonesia, dan ternyata di India ini nggak ada nggak ada kantor ini Pakistan ya, karena kan tadinya mau ke Pakistan, tapi karena di India ini kan Pakistan butuh visa kan, butuh visa, jadi di Pakistan di India nggak ada kedutaan Pakistan, jadi nggak bisa bikin visa di situ. Terus? Nah, akhirnya mau nggak mau flight lagi ke Oman. Waduh, Flight ke Oman. banyak sekali pengeluaran deh. Iya. Berarti ada yang kita petik di India nih, memang hati-hati teman-teman. Hati-hati, Karena iya. memang gue pikir tuh beredar video-video viral di India tuh kan, maaf ya, pada copet apa segala macamnya. Gue pikir di kota-kota tertentu. Ternyata itu di New Delhi kan, lu Ya, bilang. di New Delhi. Di kota besarnya pun juga Betul. Hindi ini, ya orang-orang India kan, Iya. kan rata-rata kan. Itu ada aja oknumnya gitu, iya kan? Ya, Ya pokoknya ya hati-hati lah di jalan lah. Iya. Mau ketemu Hindi, Bengali, Pakistani dan lain sebagainya kan, ya ada aja oknumnya. Tidak gitu loh. semuanya, tapi Tapi nggak ada lah. semuanya. Iya, Gitu. tidak semuanya.
Tapi itulah hikmah dari kejadian kejamretan handphone itu di India. Itu tuh kayak ada hikmah yang jauh lebih Apa? ini sih. Jadi kan, tapi sebelumnya pas di Thailand itu pengen beli handphone. Tapi pengen beli handphone kayak Allah tuh udah ngasih tahu nih, kayak notice gitu, udah jangan beli handphone, nanti aja. Tapi kayak pengen beli handphone gitu kan, pengen upgrade ceritanya. Tapi kayak Allah tuh bener-bener yang udah jangan dulu gitu, udah nanti aja beli handphonenya. Ya bener, untung ternyata alhamdulillah nggak beli handphone di Thailand. Yang kecopetannya yang handphone yang itu yang dicopet. Coba kalau misalnya beli handphone di Thailand, bisa jadi yang baru ya. yang baru lebih nyesek kan. Tapi Allah ganti lagi di Masya Oman. Allah kabul Iya. Tapi ada cerita lagi di Oman. Nah jadi emang ya apa namanya, segala sesuatu itu kalau kita ikhlas tuh pasti Allah ganti jauh yang lebih baik ya gitu kan. Nah itu akhirnya ya kemarin di India, ya udahlah ikhlas gitu kan, ya udahlah mau gimana lagi. Ya udah tuh di Oman akhirnya ketemu orang Indonesia yang tinggal di Oman. Jadi gue tuh kayak diundang gitu. Wah, jadi kayak diundang buat ke acara majelisnya gitulah. Acara tanya jawab gitulah, Q&A gitu, udah kayak apa aja kan. Udah nanti Ari di sini ya katanya kita ada acara pengajian, terus nanti Ari di sini ya udah kita tanya-tanya aja, jawab seininya aja. Akhirnya udah beres itu. Ini katanya ada titipan dari teman-teman di sini katanya. Dikasih tuh buat beli handphone. Masya Allah. Iya, itu kayak ya Allah, bener ya, Allah tuh bener baik banget lah. Itu makanya dapet tuh iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro Max ada kemarin dikasih juga. Sama siapa? Ada sama Juragan 99. Wow, keren. Makanya kan. Sama Gilang pernah kesini juga tuh. Iya, kemarin sama Mas Gilang itu ketemunya juga gak sengaja di Madinah. Masya Allah. Masya Allah, itu bener-bener. Di Oman berarti sama Yaman beda ya? Beda. Yaman tuh tetanggaan sama Oman. Iya, tapi maksudnya kulturnya yang gue tanya tuh maksudnya boleh masuk gak? Kan Yaman juga katanya lagi konflik juga kan? Iya, tapi boleh. kalau Yaman masih aman kalau daerah bukan yang bagian konflik ya. Tapi kalau Oman semua aman. Oke. Daerah Maskat, Nizwa, kayak gitu, Ibri itu aman. Lu ngelewatin Yaman? Enggak? Oh, kalau Yaman kan beda jalur ya. Iya. Ingat ya, Yaman yang kita lagi obrolkan ini adalah bukan Jamaika ya. Beda. Bukan orang ngiranya kan Yaman gitu. Bukan, ini apa? Iya beda mas. Kan gue cuma ngasih tahu. Yamannya beda. Lu jangan, orang-orang ngiranya tuh mirip-mirip soalnya. Iya kan orang-orang. Ya sama yo beda kan? Iya makanya kan gue bilang beda. Reggae itu. Oman juga Oman beda, awas lu jangan sampai salah nih. Gue cuma ngasih tahu doang. Ya kan gue edukasi bro. Iya benar. Iya kan? Bener. Yaman beda sama Jamaika beda. Oke, nah dari Oman ke atasnya tuh langsung Saudi dong? Enggak Oman ya? Emirat dulu. Oh, iya, Emirat dulu ya. Dubai, Abu Dhabi. Wih, Dubai. Masuk ke Dubai. Pak ini boleh minum gak sih Pak? Boleh. Serat juga ya ngomong. Ayo, berapa lama nih? Iya. Bentar lagi kelar gue abis ini. Gue penasaran aja ketika visa di sana ya. Kenapa? Di Dubai lo ikutan suasana vibes di Dubai dong. Iya dong. Yang dari negara Oman yang tertutup gitu kan masuk ke Dubai. Jadi kayak jaga mata bro. Iya, jadi kemarin tuh ya alhamdulillah astagfirullah. Alhamdulillah astagfirullah. Gak gitu. Kan. Lu harus tunjukin pandangan, tapi susah juga naik sepeda sambil dudukin pandangan gimana ya? Sebenarnya kalau pas gue sih emang nggak ketemu orang-orang kayak gitu. Tidurnya di mana? Kan di kemarin tuh ada ketemu keluarga baru juga di sana, diajakin main ke Dubai Mall, ke Burj Khalifa gitu kan. Waduh, ini adalah kemewahan. Astagfirullah. Keren banget ya. Wah, itu bener-bener yang ternyata ini ya orang-orang. Udah sama mobil banyak yang bagus-bagus kan. Dubai sama Qatar mah jagoannya tuh. Nah, pas pertama itu ngeliat Singapura tuh kayak wow gitu, dari Indonesia ngeliat Singapura, gedung-gedungnya terus kayak speechless gitu kan. Masuk ke Dubai lebih ngeri lagi, kayak Singapura nggak ada. Oh ya udah Singapura gitu aja. Masuk ke Dubai yang gila sih, ini bener-bener yang ya Allah gitu. Sukses itu contoh Muslim yang sukses di situ tuh. Ya, Saudi, Dubai, Qatar, Bahrain, wih. Ya tuh jadi ya udah tuh kemarin diajakin lah main ke mall Dubai itu kan yang paling besar di dunia kayaknya atau apa gitu kan. Ya
Ya udah tuh keliling-keliling, mulai orang negro, orang Afrika, orang Amerika, Eropa, Asia, pokoknya semua di situ ada. Orang-orang yang pernah gue lihat sebelumnya tuh, orang-orang luar negeri ada di situ, yang rambut keriting, yang telinganya antingnya gede, itu ada di situ semua. Yang wah bener ya ini ya Allah, itu pengalaman yang luar biasa sih ya. Maksudnya kayak ngelihat orang-orang baru gitu. Akhwat-akhwatnya juga pasti kan berhijab gitu-gitu kan. Ada yang berhijab juga, ada pasti ya, kan. ada yang enggak juga Muslim, Mbak. kan? Ya di Dubai ada yang enggak juga banyak. Oh iya, memang Ya, kan turis. kan turis. Ya, silakan Iya, lah. turis, Kenapa kita turis, harus iya. bertoleransi sama Bener. mereka? Mau Bener, lu apain bener, sih bener. emangnya? Udah tuh akhirnya itu tuh ada, jadi dari Dubai masuk ke Ras Al Khaimah atau Ras Al Khaimah atau Saam, itu kayak ujung utaranya Emirates. Itu bener-bener utaranya Emirates, dan orang tuh turis katanya nggak pernah ada datang ke sana katanya. Menurut orang sana. Nah, gua datang ke sana, Pak. Jadi ketemu ada follower juga, kebetulan dia tuh imam masjid di Ras Al Khaimah, di masjid sana. Jadi jadi orang sana tuh kan kalau ngimamin sama ada imam dari luar kan, orang-orang Emirates itu. Nah, ada orang Indonesia yang jadi imam di sana, tinggal di sana, gua tuh kan kayak dipanggil gitu. Nah, akhirnya dipertemukan sama orang-orang Emirati yang tinggal di Ras Al Khaimah. Jadi itu bener-bener disambut sama kerajaan Ras Al Khaimah kan. Waduh, itu kayak cium hidung tuh gini. Terus hidungnya mancung. Iya kan, hidungnya mancing. Iya. Nah, jadi kalau orang sana tuh katanya kalau orang Emirati itu nggak semua orang Emirati itu mau cium hidung ke semua orang. Apalagi turis ya, turis kan. Nah, gua di sana ya kayak menjadi tamu spesial gitu, karena seluruh tamu yang ada di majelis itu cium hidung gua, Pak, kayak gitu kan. Anjir, udah kayak Cowok sama cowok, tapi hidung hidung sama hidung, hidung sama hidung itu bentuk penghormatan. Tapi bibirnya kena? Enggak lah, tapi ada refleks gitu. Lu jangan nyaman. Enggak. Kira lu nyaman. Enggak. Takutnya setek gitu doang kan. Segitu doang. Gitu kan. Tapi kadang refleks kan, bibir tuh kayak enggak usah. Tak dulu, malu sikat juga lo. Iya. Tapi palanya enggak lu tahan kan? Kenapa? Palanya enggak lu tahan kan belakangnya kan? Maksudnya digelar gitu hidung sama hidung cuma udah. Hidung gitu, udah. Bukan kayak dia mau mundur, mau mana lu? Enggak, itu kayak bentuk penghormatan aja buat mereka ke orang yang budayanya dia begitu. Budayanya dia mereka kayak gitu, budaya mereka tuh kayak gitu. Ya itu kayak menjadi sebuah penghormatan, dan ini kayak wah, ini terus si orang ininya juga, orang yang tinggal di sana, imam katanya, gua aja katanya belum pernah katanya dicium kayak gini kan. Akhirnya udah tuh nyobain kan di situ. Gitu kan. Enggak, bibir lu masa maju kan, hidung sama hidung. Ngapain lu refleks? Ngapain lu jadi nyaman? Ini kan memang budayanya kan hidung sama hidung kan. Ngapain lu tambah-tambahin budayanya mereka? Bukan gitu. Enggak, itu refleks aja di sini. Refleks aja di sini. Dari situ baru kapan cerita tentang Saudinya nih? Gue penasaran nih. Itu kan nyampe tuh Mekah, Madinah. Ya udah tuh singkat cerita nyampe Madinah. Akhirnya singkat cerita nih ya. Iya, visanya apa? Nah, visanya pakai visa umroh. Pakai visa umroh. Berarti bikin di Jakarta. Bikin di Jakarta, ada muasasah di Jakarta. Oke. Pakai muasasah di sana, ada yang ngurusin. Ya udah, akhirnya masuklah Saudi, yang itu benar-benar berbeda kan sama Emirati kan, Emirates gitu kan. Berbeda kenapa? Ya berbeda lah, kalau Emirates tuh yang bener-bener di toiletnya aja gue bisa tidur lah ibaratnya gitu kan. Maksud lo Saudi toiletnya kotor gitu? Enggak, di daerah yang ini ya, di daerah perbatasannya ya. Di daerah perbatasan itu kan kelihatan berbeda gitu, kayak menjijikan toiletnya. Bukan gitu. Itu gue nanya. Enggak. Kok lu bilang beda-beda, lu maksud ya bener, emang beda. Jadi tapi bukan itu gitu. Rasulullah SAW di Madinah. Astagfirullahaladzim, bukan gitu. Membangun kota Madinah beliau. Astagfirullah. Bukan itu, saya nggak ke bawah-bawah ya, ini beneran nih. Lu yang ngomong katanya. Enggak, Saudi itu kan berbatasan dengan Emirates kan. Iya. Nah, kan kalau di toiletnya Emirates bisa tidur. Saking bersihnya gitu, saking bersih, saking dijaga gitu. Tapi lo ngapain mau tidur di toilet? Aneh banget. Ya ibaratnya gitu, ibaratnya gitu kan. Nah, masuk ke Saudi tuh yang berbeda, yang nggak sebersih yang kayak di Emirates, di perbatasannya itu. Nah, iya ya udah kan. Iya. Nah, kalau gue sih menganggapnya Saudi ya Masya Allah gitu kan. Ya Masya Allah lah, di situ kota suci, di situ para nabi gitu kan ya. Ya Allah, itu kan
Ya oke, Ya, habis itu udah nggak ada. apa lu pertama kali terkesan umroh pertama kan? Umroh pertama. Wah. Umroh pertama. Jalurnya mana sih kalau Madinah tuh naik sepeda? Berarti kalau dari Al-Bata tuh dari Al-Bata. Al-Bata masuk ke Riyadh. Riyadh itu bisa kan ada 2 jalur, ada yang ke Madinah dulu, ada yang ke Mekah. Nah, kemarin aku ke Mekah dulu. Ya udah sampai Mekah bener-bener ya Allah, itu kan kayak mimpi tuh ngeliat Masjid Nabawi ya Allah. Lu bilang Mekah, Masjid Nabawi gimana sih? Ini kan ada ke Mekah, ada ke Madinah. Nah, Lu pilihnya kalau Madinah. gua ke Madinah dulu. Tadi lu bilang Mekah soalnya. Madinah dulu. Nah, akhirnya pas ketika ngeliat Madinah tuh ya Allah gitu kan, kotanya tenang, bersih, yang ya Allah itu benar-benar ya Bapak udah berapa kali ke sana mungkin ya ngelihat kota Madinah tuh yang benar-benar bikin nyaman. Terus ibadahnya di sana kita mau itikaf dari pagi sampai pagi juga kayak nggak ada yang ngusir kan. Ada fotonya? Ada, alhamdulillah. Mana coba ada. dong, buka dong. Dia Madinah. Nah, jadi kemarin di selalu Madinah dirindukan itu. Madinah itu kemarin alhamdulillah kita tuh bikin program. Jadi sebenarnya bukan bikin program. Jadi ada teman-teman di sana yang dia tuh udah continue udah bikin program sedekah Jumat subuh ceritanya. Nah, ngajakin gue lah tuh Pak, kayak Bang Adi ikut yuk katanya sedekah Jumat subuh, nggak ada niatan tuh buat bikin program sebelumnya. Akhirnya diajakin sama teman-teman di sana ikutan ngetag saya gitu kan, kayak ngetag yaudah nih Bang Adi aku tag ya. Oh yaudah oke, tag di repost sama gue tuh banyak teman-teman follower tuh yang Bang Ari gimana cara mau ikutan sedekah Jumat subuh katanya. Gimana banyak lah, akhirnya bikin polling di situ, ada yang mau ikutan nggak? Banyak ada yang mau ikutan kan. Akhirnya cari tahu dulu gimana sedekah di sini tuh, terus nanti akadnya kayak gimana, terus nanti rekeningnya mau gimana. Akhirnya bikin rekening baru lah, bikin rekening baru untuk khusus untuk sedekah Jumat subuh itu, karena gua nggak mau lah ini jadi campur sama duit pribadi kan, jadi syubhat tuh. Iya, akhirnya udah tuh si uang ini tuh ditransfer ke ini, dan qadarullah ya Allah itu bener-bener merinding banget di situ. Itu kayak bener-bener ngerasa berguna kayaknya tuh baru saat itu. Masya Allah. Baru 2 jam udah 40 juta. Itu amanah dari teman-teman follower di Instagram kan. Terus udah tuh nggak dicek lagi, udah 2 harian udah 215 juta untuk sedekah Jumat subuh di situ. Dan itu kayak bener-bener ya Allah, ini bener gak sih bisa menggerakkan hati orang gitu ya, maksudnya di luar sana gitu untuk melakukan sebuah kebaikan tuh kayak nggak mungkin aja buat gue gitu Pak, karena ya gue ngerasa ya gue siapa gitu kan, ini bisa menggerakkan orang-orang untuk bisa melakukan kebaikan, bersedekah di sana. Ya Allah itu bener-bener kayak berkah di sana. Masya Allah. Dan itu di Madinah berapa hari bro? Di Madinah kayaknya sebulan lebih ya. Enak banget. Lu nginep di mana? Nginep ada teman, jadi ada teman deh. Ada teman. Nah mana nih coba Madinah? Kita lihat nih yang lu pas yang tower nih. Di foto sih lebih ke di foto. Ini sampai di Madinah. Nah kalau ininya apa namanya? Ini nih. Nah ini Madinahnya nih. Tapi kalau pas kemarin bikin sedekah Jumat subuh nggak dibikinin di reels, dibikin di story. Boleh ya sepeda di tengah-tengah situ boleh ya? Boleh. Izin dulu nggak sama polisi-polisi itu? Enggak ya? Kok, aman sih alhamdulillah. Enak sih, dia jadi tempat wisata juga sekarang kan, Masya Allah. Tuh. Wih, keren. Pada tahu kalau lo dari Indonesia? Nah itu Masya Allah qadarullah ya kemarin tuh. Makanya tuh Allah tuh baik banget kemarin tuh yang bener-bener di Madinah tuh. Ya kan gue dari berangkat dari Majalengka tuh ya bukan siapa-siapa gitu Pak ya, yang dulu resign kerja dari kerjaan. Ya siapa sih gue gitu kan. Memang ngantorin mana sih? Dulu di Tangerang. Oh, pabrik. Di handphone di marketing handphone. Oh. Ya terus kan ya dulu bukan siapa-siapa, terus masuk ke Madinah kan orang tuh video ini tuh viralnya ke orang-orang yang lagi cari umroh, yang lagi mau umroh. Jadi di sana tuh pokoknya setiap hari tuh pasti ada aja yang kenalin gitu. Bang Arya minta foto. Jadi kayak ya Allah ternyata menyenangkan orang tuh tidak harus yang apa gitu, kita udah foto bareng gitu, makasih banyak ya Bang. Jadi ya Allah itu ada cerita orang Kalimantan. Jadi dia tuh baru keluar dari Raudhoh. Di Raudhoh itu dia berdoa itu jam 2:30 pagi. Gue tuh lagi itikaf di luar di pintu 333 atau 33. Iya tadi tuh yang tengah-tengah itu 333 kan. Nah ada orang tuh follower juga, dia tuh berdoa di Raudhoh, ya Allah katanya semoga aja bisa dipertemukan sama Bang Ari katanya. Bisa begitu? Iya, berdoanya kayak gitu, spesifik kayak gitu. Dan akhirnya
saya di situ 2:30 atau 2:30 pagi gitu lagi berdoa lagi. Ya udah lagi kan kalau itikaf kan ya udah sholat dulu berdoa beres pegang-pegang handphone gitu kan. Ya udah karena kan dari jam 12 kadang sampai jam subuh sampai pagi gitu kan situ. Nah akhirnya ada tiba-tiba orang datang ngedatengin gua gitu kan. Bang Arya kata. Ya Allah katanya. Wah itu nangis ya kayak nggak percaya gitu langsung diijabah di saat itu gitu kan. Akhirnya iya tadi saya katanya berdoa sama Allah katanya biar bisa ketemu sama Bang Ari kan. Langsung diijabah gitu. Itu nangis Pak depan saya. Ya gue juga ikut nangis kan. Gue juga aduh jangan nangis ya. Nangis juga akhirnya kan. Itu bener-bener ya Allah. Ya jadi langsung langsung kayak diijabah ya langsung. Ya Allah itu bener sih. Jelas kota yang diberkahi ya kan. Ya. Waduh. Bahkan Rasulullah SAW juga sangat rindu sama Madinah. Spesifik sekali membahas kota Madinah gitu kan. Betul. Wow, sampai akhirnya dari Madinah baru umroh ke Mekah. Tapi dari Madinah ke Mekah ini nggak pakai sepeda karena kan udah jadi warga itu apa sih namanya tuh ya? Kan udah jadi warga situ jadi nggak boleh. Jadi kan udah ambil mikot. Oke. Nah jadi kan udah nggak boleh pakai. Nggak boleh jadi ke tanah halal lagi. Iya. Karena udah dari mikot ya umroh langsung. Udah umroh. Itu naik apa? Nah, tadinya kan mau pakai sepeda, tapi kan itu pakai ihrom, Pak. Udah pakai kain ihrom. Tekewer ya kebayang aja kan kalau misalnya gue pakai ihrom, goblak-goblak tuh. Iya kan? Iya kan? Geli. Akhirnya udah tuh cari cara ya udah naik bis aja. Jadi naik bis ke Mekahnya. Masya Allah. 10 hari di sana di Mekah 10 hari itu 12 hari 10 hari lah. Semoga menjadi umroh yang mabrur. Amin ya Allah. Allah berkahi, Allah amin, kabul ya amin ya Allah. Dan lain sebagainya gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama dipertemukan ke tanah suci lagi ya. Amin ya Allah. Semoga teman-teman yang udah nonton ini juga terus yang udah ngikutin perjalanan bisa segera terpanggil untuk bisa melakukan ibadah umroh. Amin ya Amin, ya Rabb. Allah. Kita doain, kita sumpahin buat teman-teman semua yang lagi nonton. Amin ya Allah. Insya Allah teman-teman yang sekarang lagi nonton, kami berdua doakan. Amin. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita sama-sama bisa kumpul bareng-bareng di tanah suci, bisa umroh bareng, Mekah, Madinah. Amin. Amin ya Allah. Yang udah pernah dipanggil ke sana dipanggil lagi tahun ini. Amin ya Rabb. Amin ya Allah. Emang nih dua kota suci yang nggak ada yang lebih suci antara dua kota suci ini. Betul. Kita tuh kayak tenang banget ya Pak ya, kayak ya Allah gitu ya. Dulu tuh kayak ngerasa ya udah gitu kan, tapi kayak bener pas udah sampai sana itu apalagi udah masuk ke Raudhah kan. Itu merinding ya Allah. Amin. Insya Allah kita berangkat lagi ya. Dan memang alhamdulillah dikasih travel umroh kami ini udah mau penuh juga. Satu bisnya adalah kita buka untuk keberangkatan masuk musim dingin di tanggal 12 November ya Dim. Masya Allah. Wah, jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa berangkat bareng sama saya juga, sama Ustadz Abu Salma juga. Informasi lebih lanjut, kalau pengen umroh sambil healing di Al-Ula juga. Lu ke Al-Ula nggak? Enggak ke Al-Ula. Ke Al-Ula ya? Oke, nanti insya Allah. Ya. Iya betul. Nah kalau di gua tuh sekali bayar udah nggak ada biaya tambahan lagi. Makanya insya Allah teman-teman ikutan paket umroh sambil healing di Al-Ula. Berangkat dari 43,9 juta, udah tinggal bawa badan aja. Nggak perlu ada biaya tambahan lagi. Kalau pengen daftar ada di deskripsi di bawah. Makasih juga nih buat Elemen Bike yang senantiasa support. Ya nggak, traveling pakai sepeda, Elemen Bike di Tanah Suci dari Majalengka ke Mekah Madinah. Memang Elemen Bike ya sepeda yang baik. Gitu. Jadi ya ini mau ngucapin terima kasih. Boleh. Ya boleh. Mau ngucapin terima kasih ke orang-orang yang udah ngebantu selama perjalanan, yang udah support gitu kan. Terus ya mungkin ya tanpa teman-teman yang udah bantu juga saya juga bakal kesulitan gitu kan ya, tapi itu terlepas itu dari pertolongan Allah gitu kan. Jadi ya mau ucapin terima kasih banyak gitu kan, dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang mungkin dulu pas ketemu atau apa perlakuan yang nggak enak atau apa, mohon dimaafkan gitu. Ini biar lebih enak aja gitu kan. Siap, pokoknya kita tunggu lagi gebrakan-gebrakan dengan mudah-mudahan ini terinspirasi juga buat orang-orang yang lagi pada nonton ya. Iya. Rencana mau kemana lagi bro? Insya Allah mau ke Kalimantan sama Asia Tengah, Kazakhstan, Uzbekistan. Wah, ajak dong. Kenapa Dimas? Tiba-tiba gitu.
Ada apa sih emang mau Uzbekistan? Kazakhstan, Uzbekistan. Ganteng-ganteng ya yang cowoknya ya. Ganteng-ganteng. Putih-putih. Kenapa yang bilangnya ganteng-ganteng gak? Kenapa nggak cantik-cantik aja Ya kalian? kan cowok. Kalau cantik mah cuma istri gue semata seorang, bro. Wih, boleh aja. Tapi ini kaki kenapa goyang-goyang? Kenapa kaki goyang-goyang? Weh, istri gua, my love, my wife. Wah, satu-satunya. Kalau Kazakhstan, Uzbekistan mah cowok-cowokan. Cowok-cowok ganteng ya. Iyalah. Yang cantik belum ada yang ngalahin my wife, bro. Bisa aja kakinya pada goyang-goyang itu. Kagak gua goyangin, gua injak barusan. Kalau pengen kerjasama, mungkin nanti berikutnya lagi supportnya Boleh, Ari gitu ya, siap. ke Kalimantan. Boleh. Lo elemen baik doang atau lo buka yang lain? Ya sebenarnya brand Tergantung harganya cocok lah ya. enggak, kalau brand semua apa aja, tapi kalau misalkan sepeda ini kan elemen udah mau beres nih kontraknya. Oh, gitu kan. setelah itu kalau dia nggak perpanjang Iya. masih banyak yang ngantri kan? Ya insya Allah lah. Ya siapa tahu kan apa namanya Amstergot juga. Amstergot. Iya Amstergot Nih, juga. Susu buat insya Allah. lambung nih, susu Iya. buat lambung itu nih. pas banget exposure-nya kan pas sama sepedaan. Tuh, Wah, iyalah. itu sih. Iya kan, pasti masalah kan nggak tahu lo makan-makan sembarangan mungkin di Iya, India, iya. mungkin di kota-kota mana. Iya. Lambung lu harus aman, bro. Takut juga asam lambung, GERD, jangan lupa. Itu sih pas sih kan, makanya Pas. kan. Iya. Ingat ya, segelas Amstergot sebelum ngantor aktivitas sepedahan nih. Aman buat untuk nyehatin lambung lo dan susu anti Ini apa GERD. nih? Enggak. Cleo. Iya, Air pas mineralnya. banget air Lu mineral. seduh Amstergotnya. Pakai Cleo. Pakai Cleo, Ah, bro. itu pas banget kan? Iyalah. Iya kan. Emang dua ini gua bingung, gua nggak hafal air mineral yang lain gitu. Soalnya kan kalau Amstergot doang nggak pakai air minum kan di gini kan. Ngapain Seret pakai bubuk kan? seret? Iya. Pakai Cleo. Pakai air minum, pakai Cleo. Nah. Makanya bisa tuh support nanti buat perjalanan. Iya, Iya. aman. Masuk. Elemen baik. Kirim-kirim lah sepedahan sore buat gue. Boleh tuh. Boleh. Tuker reels gue aja. Reels gue cuma harganya 1 miliar kok sekali posting. Masya Allah, Thank you, Masya bro. Allah. Terima kasih Yeah. banyak. Terima Siap, kasih sama-sama bro. banyak. Siap, sehat, Nanti kita sehat. ketemu lagi di Tanah Suci insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah, insya Mantap. Allah. Kita kasih solusi.